menurut pasal 18 itu adalah setengah. Bukan setengah plus, setengah. Nah, setengah dari mana? Setengah dari Munas yang lalu, peserta Munas yang lalu. Nah, ini penjelasannya Pak Bobi nih. Nah, itu yang saya. Nah, dari Munas yang lalu ini nggak urutan-urutannya itu. Nah, dari Munas yang lalu itu pesertanya 34. Jadi setengah dari mana? Setengah dari 34. Harusnya. Tapi tidak seharusnya. Kenapa? Karena ternyata 34 ini ada yang tidak utuh. Ada 5 yang belum sah sebagai pengurus resmi. Kenapa? Baru formatur. Baru ada ketuanya, belum ada SK. Sahnya sebuah kepengurusan ketika dia menerima SK. Maka lebih salah kalau dia dilantik. Tapi gak apa-apa, secara de jure itu adalah SK. De facto dilantik. Gitu. Berarti ada 5 dari 34 itu belum memenuhi syarat menjadi peserta penuh. Nah, berarti kita harus menghitung adalah setengah dari 29. Bukan dari 35 dan bukan dari 34. 9. Yang mengusulkan itu 18. Kita ini 18. Itu kita harus konsisten di situ 18 itu. Yang mengusung Munaslup ya. Yang mengusulkan. Dari asosiasi. Bukan, dari Kadinda dulu. Oh, Kadinda. 18. Nah, 18 ini dari 29. Berarti lebih dari setengah. Itu, kira-kira gitu. Nah, kemudian asosiasi itu ada 124. Ya, dibagi dalam 15 klaster. Setiap klaster itu mendapatkan jatah 2 utusan. Berarti 15 klaster ini dikoreksi Pak Bung kalau ada ada 30 utusan. Dari 30 utusan ini 25 sebagai pengusul KLB, Munaslup. Gitu. Itu. Nah, jadi secara prosedural sesuai pasal 18 sangat terpenuhi memenuhi syarat. Berarti terbantahkan bahwa Ani dituduh mengkudeta, terbantahkan bahwa ini ilegal. Oke? Nah, selanjutnya proses Munaslupnya itu dikatakan di dalam pasal 17 anggaran rumah tangga bahwa Munaslup itu dinyatakan korum apabila dari setengah dari peserta penuh. Peserta penuhnya 132. Yang hadir dari Kadinda itu adalah 26 ya. Kalau absen saya 28. Kalau absen saya 28. Ya. Itu. Tadi saya koreksi sedikit. Pengusung dari asosiasi itu 19. Pengusung. Oke. Dari 30. Yang hadir 25. Yang hadir 25. Sorry, betul. Jadi saya ulangi. Pengusung 19 dari 30. Berarti lebih dari saya. Peserta Munasnya yang hadir utuh 25. Dari 30. Dari 25. Ya, dari total partisipan. Dari total. Konvensi kan maksimum 30. Ya, 30. Katanya Dari kita itu konvensi 30. itu menetapkan 25. Iya. 25 saja. 25. Ya. Tapi harusnya 30. Ya, harus 30. Ya, Apa-apa, 25 Ya, dari ya. 30. Aman lah itu. Ya, Nah, ya. jumlah peserta yang hadir itu adalah tunggu dulu. Itu adalah 18 dari 3 kali 3. Itu berarti Iya. 18 Kadinda kali 3. ya 54. kenapa matematikanya hilang? 54. 54 ditambah 25. 54 plus ya. Plus 10 kali 2. Yang itu tadi. Yang bukan ketemunya. Itu. 10 itu 10 Kadinda hadir, utusan yang 2 perwakilan. Bukan ketua umum. Nah itu. Yang saya absen berdiri-berdiri itu kan. Ya. Nah, berarti itu 20. Berarti tadi 74. 74. Plus 25. 74 plus 25 99. 99 dari 32. 132. Itu ekuivalen dengan 2/3. Bukan setengah. Nah, jadi secara prosedural dan korum terbantahkan dengan sendirinya bahwa ini tidak sah, apalagi dikatakan ilegal. Tuh. Yang ketiga, narasi terkembangkan bahwa tidak ada orang kadin maupun para pakar yang punya hak untuk menyatakan bahwa ini legal. Yang berhak menyatakan itu hanya pengadilan. Tidak bisa ngomong itu waktu saya bilang itu sama Anda orang hukum tapi Anda tidak punya hak.
Itu langsung saya potong. Yang legal pay. Nah, jadi itu apa namanya kondisi yang terjadi. Itu intinya itu bahwa kehadiran Menteri Hukum, ya, kehadiran Menteri siapapun, mereka bisa mengatakan persepsi. Tapi pihak saya tidak mengatakan persepsi. Itu fakta. Kalau dia tidak mendukung, tidak mungkin dia hadir. Kalau beliau-beliau ini pejabat negara merasa bahwa ini adalah munas ilegal, munas tidak sah, kudeta, nggak mungkin hadir. Saya kira anak kecil pun ini bisa menyatakan begitu. Itu fakta. Itu fakta. Itu. Jadi, tapi persepsi silakan aja. Nah, silakan aja. Dan apa namanya? Saya kira begini, Kadin ini adalah organisasi pengusaha, bukan organisasi politik. Organisasi pengusaha, trust, kepercayaan. Jadi kita mengajak kepada Bung Arsad dengan seluruh jajarannya itu untuk kembali ke jalan yang benar. Itu, yaitu pelihara itu karakteristik seorang pengusaha, yaitu kepercayaan. Itu yang harus dikembangkan. Alangkah baiknya itu out of court, Ya. Tidak perlu masuk ke court. Iya, betul. Itu. Nah, sehingga dia harus meninggalkan apapun ceritanya, dia adalah pernah menjadi ketua umum. Dan itu kita hormati dan kita hargai. Kita mengajak Bung Arsad ini meninggalkan legacy. Ya, bahwa ketika ada keseluruhan, justru dia tampil untuk menyatukan ini, kondisi ini dan menerima keadaan ini. Itu sebuah konsekuensi politik. Kenapa dia ikut berpolitik? Sementara gara dasarnya kalau tanya sama sekali tidak memberi ruang seorang ketua umum berpolitik. Gitu. Karena itu undang-undang. Gitu. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 97 tentang Kadin. Pasal 5 jelas mengatakan Kadin organisasi mandiri. Bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik, termasuk kegiatannya. Termasuk bahasanya itu apa ya? Termasuk di dalam yang dilakukan dan dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan. Nah, yang paling jelas dan sejelasnya penjelasan pasal 5. Penjelasan pasal 5 mengatakan bahwa Kadin organisasi yang berswadaya, mandiri, bukan organisasi dari sebuah kekuatan sosial politik. Termasuk di dalamnya. Apa yang dimaksud di dalamnya? Itu adalah personilnya. Jadi seorang ketua umum itu dia personifikasi daripada simbol. Dia representasi daripada organisasi. Dia ex officio. Tidak boleh diwakili. Karena ex officio itu anggaran dasar. Ini yang tidak dijaga. Kemandirian, independensi daripada. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian tahapan tentang teguran 33 bulan tidak dilakukan? Karena pelanggarannya tidak akan bisa diperbaiki. Itu alasan rasionalnya. Nah, faktualnya tidak begitu. Ketika andai kami saja melakukan pelanggaran, dia tidak bisa memimpin dengan baik, dia tidak punya waktu, terjadi kevakuman, bisa ditegur. Wahai ketua umum, sekarang tidak ada kegiatan Kadin, perbaiki. Itu bisa. Dia lakukan pelanggaran keuangan misalnya, bisa ditegur. Tapi ini pelanggaran undang-undang dan anggaran dasar pasal 14 tentang sifat daripada keorganisasian Kadin. Oleh karena itu ini tidak bisa ditegur, gak ada guna. Tidak ada gunanya karena tidak bisa diperbaiki. Dia sudah jadi ketua tim sukses dan gagal. Nah, dengan kegagalan itu berimbas kepada organisasi. Ada pasalnya lupa lagi. Pasal tentang hubungan pihak terkait. Hubungan pihak terkait. Salah satu di situ poin A-nya, lupa pasalnya lagi, itu adalah hubungan dengan pemerintah. Di situ ketua umum diwajibkan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah dalam rangka mengefektifkan dari peran para pengusaha di bidang ekonomi. Bagaimana mungkin dia bisa berkomunikasi dengan baik ketika dalam peristiwa politik dia berseberangan? Tidak akan ada kepercayaan. Nah, ketika tidak kepercayaan tidak mungkin ada komunikasi. Yang keduanya, ayat B-nya dikatakan harus melakukan advokasi agar peran pengusaha
bisa meningkat di bidang pembangunan ekonomi. Bla 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 itu banyak. Nah, jadi ini imbasnya itu dengan menjaga kementerian kepada hubungan dengan pihak terkait. Salah satunya pemerintah, banyak lagi. Itu. Oke. Clear, Pak.